Berikutnya lagi kita juga menjalankan komunikasi publik ya, komunikasi politik, komunikasi publik agar isu-isu yang berkembang itu bisa tertangani dengan cepat. Itu kadang-kadang apalagi dalam situasi kondisi seperti saat ini, di mana desinformasi, hoax dan seterusnya luar biasa berkembangnya, sudah jumlahnya banyak, kecepatannya tinggi. Kalau kita tidak memiliki cara-cara baru untuk menangani itu, maka kita akan kedodoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Selain wawancara ini akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu tamu yang sangat luar biasa saat ini adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Beliau saat ini adalah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Bambang. Iya, mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita latar belakang pendidikan Bapak di Akabri, kemudian meniti karir sampai puncak karir di TNI, yaitu sebagai Panglima TNI. Silakan, Pak. Ya, ya kalau ini bicara nostalgia berarti ya. Ya. Karena latar belakang saya harus saya sampaikan bahwa saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat sederhana ya. Dan SMA waktu tahun-tahun itu di kampung saya yang sempat mengenyam SMA itu hanya 2 orang. Oh. Ya, ada kakak senior saya itu di kampung itu dan saya gitu. Jadi SMA sebuah kemewahan yang luar biasa waktu itu ya. Karena himpitan ekonomi itu juga mempengaruhi perkembangan intelektual saya, perkembangan emosi saya. Pada saat saya berada di SMA itu ya biasa-biasa aja begitu ya. Tidak ada penonjolan apapun gitu ya. Hanya follower lah begitu kira-kira gitu. Iya, Pak Muldoko waktu itu di Kediri, Pak ya. Karena Bapak lahir di Kediri 8 Juli 1957. Iya, tapi SMA-nya di Jombang, Mas. Oh, iya, SMA-nya di Jombang. Saya ikut kakak saya waktu itu. Nah, setelah saya lulus dari SMA, saya berkesempatan untuk masuk ke Akademi Militer waktu itu ya, Akabri waktu itu. Setelah saya masuk, saya kagum begitu melihat kehidupan di sana. Saya pikir hanya megang senjata doang latihannya begitu. Ternyata memang ada latihan militernya, basicnya itu 3 bulan. Setelah itu kita masuk perkuliahan begitu. Dari sisi akademinya cukup kuat ya, karena dosen-dosennya juga dari berbagai perguruan tinggi waktu itu. Berikutnya semua kehidupannya serba teratur, SOP-nya teratur. Mulai dari pagi, bangun pagi, senam, berikutnya makan pagi, kuliah, makan siang, kuliah lagi sampai dengan sore, dan ada lagi ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah saya menikmati ya kehidupan itu.
Dari saya menikmati kehidupan seperti itu, akhirnya membawa perubahan emosi saya ya. Saya merasa happy sekali tinggal atau berada di lingkungan itu, sehingga itu mempengaruhi apa otak saya jadi agak lancar begitu, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang sangat presisius, yaitu ada Adi Makayasa dan yang kedua adalah Trisakti Wira Utama. Bedanya apa itu kalau Adi Makayasa dengan Trisakti Wira Utama? Kalau Adi Makayasa itu nilai keseimbangan antara intelektual, berikutnya akademik, dan moral. 3 hal itu dilihat selama saya mengikuti pendidikan di sana. 4 tahun itu dilihat dari menit demi menit itu dilihat itu oleh pelatih itu. Sampai jam sekian saya naruh sandal tidak rata aja itu ada catatannya itu. Itu spray saya nggak lurus jam sekian ada catatannya itu. Itu. Tapi kalau Trisakti Wira Utama itu penilaian terakhir 1 tahun terakhir sama juga yang dilihat dari sisi intelektual, jasmani, dan mental. 3 hal itu sama tadi. Hanya yang satunya selama 4 tahun, yang satunya terakhir. Dan saya mendapatkan dua-duanya. Trisakti Wira Utama itu wujudnya itu pedang. Kalau Adi Makayasa itu ada medalnya. Nggak mudah mendapatkan dua-duanya itu. Biasanya seseorang hanya dapat 1 begitu. Setelah saya lulus dari Akabri, saya masuk di Batalion 700 lintas udara 700 di Makassar. Terus berjalan dan batalion itulah yang membesarkan saya karena tantangannya memang luar biasa waktu itu ya. Dan saya melihat bagaimana senior saya membangun karirnya, berikutnya bagaimana itu pembinaan karier di TNI, khususnya di Angkatan Darat dan seterusnya. Akhirnya di situ saya mencoba ya, mengambil kertas dan pulpen, saya menarik garis lurus. Dan di situ saya mencoba tahun sekian saya akan jadi ini, tahun sekian saya akan jadi ini, tahun sekian saya akan jadi ini. Dan alhamdulillah dari apa yang saya proyeksikan itu relatif tidak meleset ya. Kecuali satu hal yang tidak pernah saya hitung waktu saya jadi Wagub Lemhanas ya. Karena itu memang tidak pernah saya hitung bahwa saya akan ke sana. Tapi syukurnya setelah saya menikmati jadi Wagub Lemhanas itu salah satu kontribusi untuk diri saya khususnya. Karena dari situlah saya bisa mengenal lebih dekat bagaimana cara-cara sipil berpikir, bagaimana leadership di lingkungan sipil dan seterusnya, dan saya cukup berkembang di situ. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Berikutnya yang kedua lagi, saya waktu ini agak bercanda ya, agak percaya sedikit nih. Waktu saya tahun 93, saya berpangkat mayor, saya membuat rumah di Cilangkap. Ya, waktu itu teman saya datang, marah dengan saya. Ngapain kamu buat rumah di sini? Waktu itu kan masih jalannya masih lumpur lah itu, lingkungan itu. Saya bercanda waktu itu. Kamu ngerti nggak? Kenapa saya membuat rumah di sini? Nggak ngerti. Oke, saya jelaskan. Nanti saya akan menjadi Panglima TNI. Saya ke kantor hanya 5 menit pakai sepeda. Karena memang jaraknya dekat sekali ke Cilangkap. Jadi maksud saya apa? Bahwa di dalam hidup ini perlu ada achievement yang kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, agar kita itu mengejar apa yang kita menjadi tujuan itu.
Itu sifatnya bercanda, tapi kadang-kadang hidup itu seperti main golf ya. Kalau kita mau mukul bola, sebelum mukul, wah jangan-jangan nanti masuk air. Beneran bola itu akan masuk air begitu. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita membuat sebuah perencanaan masa depan, ya jangan ragu-ragu. Gitu. Begitu ragu-ragu meleset betul kita hidup ini. Nah, seperti main golf tadi. Itulah kira-kira perjalanan hidup saya. Dan alhamdulillah saya itu setiap sekolah di lingkungan militer sampai dan terakhir kemarin Lemhanas, itu relatif saya itu nomor 1 ya, karena memang saya sungguh-sungguh serius untuk bekerja, untuk melakukan semua kegiatan saya jalankan dengan cukup serius. Karena tanpa serius kadang-kadang kita hanya kuat di keinginan, tapi ya akhirnya menyesal di kemudian hari begitu. Menurut saya value creation dalam semua kesempatan itu harus kita ciptakan. Ini saya ingat pelajarannya Pak Profesor itu Martani ya, di UI. Knowledge based management, kata beliau, ini adalah manajemen generasi kelima gitu. Jadi berujung pada bagaimana membangun sebuah value creation dalam upaya untuk mencapai competitiveness yang tinggi. Nah itu hidup saya juga saya jalankan seperti itu, bagaimana selalu membangun value creation agar kita menjadi orang yang competitiveness begitu. Ini mohon maaf juga saya harus katakan, tapi sebenarnya ini hanya untuk memotivasi diri kita. Dalam setiap kesempatan selalu saya berpikir bahwa karena saya angkatan darat Mas ya. Kalau angkatan darat tidak memilih Muldoko, angkatan darat akan rugi. Nah, itu sebenarnya agak sombong. Agak sombong, tapi ini hanya untuk memperkuat diri saya agar saya punya standing position yang selalu terjaga dengan baik. Tapi ini juga menurut saya teman-teman juga berpikir seperti itu, bahwa kalau bekerja dimanapun, kalau semboyan ini secara internal kita tanamkan pada diri kita, maka kita menjadi pribadi yang kuat dan selalu kompetitif dalam setiap kesempatan. Itu Mas. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, di dalam perjalanan karir Bapak yang menarik adalah Bapak juga belajar terus. Apakah ini juga bagian dari strategi tadi kompetitif tadi, menambah nilai kompetitif, termasuk sampai akhirnya bahkan menjadi seorang doktor dari FISIP UI 2014. Ya ada 3 pilar yang saya pikirkan waktu saya ingin membangun hidup saya ya, bangun karier saya. Yang pertama, saya harus sukses menjadi prajurit yang hebat. Gitu. Yang kedua, saya juga pernah berpikir bahwa waktu itu kan ada tentara jadi Mendagri lah, ada tentara jadi jabatan ini dan seterusnya. Waktu itu saya waktu masih muda juga pernah berpikir suatu saat saya juga harus bisa duduk di pemerintahan. Saya juga pernah berpikir bahwa setelah pensiun kalau ada kita kurva S ya, itu kalau sebelum berakhir puncak selesai, kita harus menyiapkan alternatif. Maka saya juga pernah berpikir, dan itu saya kuliah mengambil MBA ya, untuk mengambil ilmunya, agar saya juga punya basic di sektor-sektor bisnis seperti itu. Walaupun saya paham betul bahwa di masa TNI tidak mungkin aku berpikir keluar dari itu. Saya masih concern sama dengan Panglima TNI, saya tidak pernah berpikir apapun. Kalaupun saya kuliah itu sesungguhnya saya hanya ingin mendapatkan ilmunya. Saya bukan ingin mendapatkan gelar, enggak. Kalau saya hanya sekedar mendapatkan gelar, mungkin saya
kuliahnya ele-elean ya, gitu. Ya. Tapi saya kuliah sungguh-sungguh waktu di UI ya, itu bisa dikonfirmasi ke Pak Martani itu, Pak Profesor itu selalu mengatakan, kalian teman-teman sipil, coba kamu lihat itu Pak Muldoko itu. Dia seorang jenderal, tapi kuliahnya tidak pernah absen itu. Jadi bagaimana saya sungguh-sungguh dalam semua kegiatan. Bukan karena saya tentara terus sekedar dapat apa itu gelar, enggak, bukan itu yang saya cari. Memang ilmu yang saya cari agar semua itu bisa pada akhirnya bisa membekali saya dalam perjalanan hidup saya ke depan. Apapun yang posisi apapun yang saya dapatkan itu ya. Itu kira-kira. Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, saya membaca di biografi Bapak, antara lain Bapak juga aktif di bisnis. Apakah itu dilakukan setelah Purna sebagai Panglima TNI? Ya, setelah saya 2015 Juli saya pensiun dari TNI, saya 3 bulan saya relatif main golf ya. Sambil saya berpikir apakah yang bisa saya lakukan setelah saya pensiun ini, yang pada akhirnya juga masih punya bermanfaat bagi saya, keluarga saya, dan juga bagi masyarakat begitu. Saya kembali kepada strategi besar pertahanan negara, Mas. Jadi kalau kita bicara strategi pertahanan negara, itu dibangun konsepnya adalah kompartemenisasi, gitu. Maknanya apa kompartemenisasi itu? Kalau suatu saat sebuah pulau itu mendapatkan invasi, maka pulau-pulau besar itu harus mampu bertahan. Mampu bertahan. Setelah dia tidak mampu bertahan, baru mendatangkan balahan bantuan dari pusat. Kalau dia bertahan, mampu bertahan dan melakukan perang berlarut, perang jangka panjang, maka dia harus memiliki kemandirian di sektor pangan, logistik. Nah itu. Di samping saya juga basisnya anaknya petani yang dibesarkan dari lingkungan petani kecil, maka saya persoalan pertanian saya sangat paham. Akhirnya saya terjunlah ke dunia pertanian itu. Tapi saya ingin bahwa dunia pertanian yang saya tekuni bukan sekedar nyari duit. Kalau sekedar duit untuk hidup selama saya pensiun, sepertinya tidak kekurangan ya. Tetapi saya ingin berbuat sesuatu agar petani dan pertanian Indonesia itu bisa terbangun dengan baik ke depan. Berikutnya, pengalaman dari berbagai situasi bahwa ekstensifikasi, mencari lahan-lahan baru untuk kepentingan pertanian, banyak yang kurang berhasil. Maka bagi saya yang paling digerakkan utamanya adalah intensifikasi. Kalau kita bicara intensifikasi, maka harus menyiapkan benih yang unggul. Itu kuncinya. Untuk itulah saya hunting kemana-mana mencari benih yang bisa dikembangkan, yang pada akhirnya saya berkumpul dengan beberapa pakar untuk melakukan riset ya, yang akhirnya menemukan benih M400 ya. M400 itu maksudnya apa? Malainya itu terdiri 400 butir rata-ratanya, 380 sampai 400. Dan rata-rata hasilnya itu di atas 10 ton. Berikutnya yang kedua saya punya lebih gila lagi adalah M70D karena usianya padi itu hanya 78 hari. Yang rata-rata itu padi kita 110 hari. Maka kita punya penghematan sekitar 1 bulan. Hasilnya dan terakhir ini kemarin 9,3 ton. Nah, ini sebuah upaya saya bagaimana meningkatkan kehidupan para petani dan ingin membangun sebuah pertanian Indonesia yang semakin baik ke depan. Dan ini saya jalankan, alhamdulillah itu sampai dengan processingnya ya. Jadi riset saya lakukan, budidayanya kita lakukan bersama masyarakat. Berikutnya saya juga punya rice mill unit RMU, ada beberapa RMU dan hasilnya
Beras itu bisa dengan beberapa branding kita sudah edar ke berbagai retail itu ya. Nah, itu udah berhasil sampai di situ. Tapi saya keburu dapat jabatan di pemerintahan, akhirnya saya tinggal semua gitu Mas. Terus berikutnya ada satu lagi yang saya berpikir tentang future ya, masa depan. Waktu saya Wagub Lemana, saya sudah berpikir bahwa pada tahun 2012 saya sudah berpikir bahwa baterai adalah masa depan dan masa depan adalah baterai, maksudnya baterai listrik ya. Waktu itu belum banyak orang berbicara tentang mobil listrik ya, tapi saya sudah memikirkan itu. Untuk itu setelah saya bermain di sektor pertanian, saya membangun MAB ya, mobil anak bangsa. Tapi yang saya pikirkan bukan membangun mobil untuk penumpang atau passenger, saya memikirkan untuk membangun mobil untuk mass transport gitu, untuk public transportation. Maka saya prioritaskan membangun bus ya, bus listrik. Dan kemarin kita sudah meluncurkan bersama-sama dengan UI ya, Universitas Indonesia. Ada 2 bus yang kita bangun bersama dengan UI di pabrik saya yang ada di Demak gitu. Dan kemarin baru saja kita serahkan. Varian-varian baru yang sekarang saya siapkan ada truk ya. Kita menyiapkan truk sampah untuk angkutan sampah nantinya, karena itu udah captive market, ada beberapa yang sudah mulai pesan. Berikutnya yang ketiga kita membangun feeder ya untuk 9 orang. Jadi kita bayangkan kira-kira orang turun di BSD di pinggir jalan, kita ambil, mobil itu kita kelilingkan sampai ke rumah-rumah begitu. Yang sedang saya siapkan berikutnya adalah untuk sepeda motor ya. Ini jadi itulah kira-kira pikiran-pikiran saya di sektor lain yang agak unik begitu. Tapi ya semuanya sekarang udah ditangani oleh profesional begitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, yang menarik adalah ketika Bapak purna dari TNI dan sempat bisnis, mungkin tidak terbayang kalau gambaran-gambaran masih akan bisa aktif di institusi sipil itu akan terjadi lagi. Tapi ternyata sekarang Bapak menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI, yang menurut saya adalah posisi pemerintahan yang cukup strategis. Bagaimana itu ceritanya, Pak? Ya, saya sendiri nggak pernah membayangkan ya. Saya sendiri tidak membayangkan, karena menurut saya 35 tahun mengabdi di TNI itu sudah luar biasa. Saya bisa jalankan tanpa cacat ya. Berikutnya ada jabatan baru di lingkungan pemerintahan. Awalnya juga kaget gitu, tapi karena diminta oleh Bapak Presiden ya sudah, kita serahkan sepenuhnya jiwa dan ragaku lagi kan begitu ya. Dengan segala risiko gitu. Risikonya yang tadinya saya punya kebebasan mutlak ya, akhirnya kebebasan mutlak itu menjadi hilang lagi kan begitu. Karena sudah nggak bisa lagi seperti waktu saya nikmati setelah pensiun begitu. Tapi itulah bagian dari hidup. Menurut saya semua apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu kita jalankan dengan baik ya, semaksimal mungkin ya. Baik dan tidak itu orang lain yang melihat, tetapi bagi saya adalah berbuat yang semaksimal mungkin begitu. Ya, Pak Muldoko, di lingkungan Presiden ya, di Istana, itu kan ada beberapa lembaga ya, ada Mensesnek, kemudian ada Menseskap,
mengurus sekretariat kabinet, tapi ada juga KSP. Nah ini yang mungkin masih ada juga yang belum paham. Jadi pembagian tugasnya seperti apa ini sebenarnya? Ya, kalau Mensesnek itu peran presiden sebagai kepala negara itu Mensesnek sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk menangani itu. Berikutnya presiden sebagai kepala pemerintahan itu Mensekap. Ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kabinet itu beliau. Pertanyaannya kok ada KSP gitu. KSP itu kalau di luar itu katanya itu seperti West Wing-nya di Amerika di White House. Memang kalau kita lihat tugas-tugas ke KSP-an itu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Karena tugas-tugas ini berkaitan dengan kebijakan presiden, apa yang disampaikan oleh presiden itu KSP harus memastikan bahwa itu tidak sekedar sen, tidak sekedar itu, tetapi terdeliver dengan baik. Maka kita melihat ya, apakah itu berjalan dengan baik sebuah kebijakan itu, kita punya instrumen monitor dan evaluasi. Kita cek betul apa itu hal-hal yang berkaitan dengan satu ya PSN ya proyek-proyek nasional strategis atau program nasional strategis itu harus kita pastikan apa yang menjadi kebijakan presiden berjalan dengan baik. Berikutnya yang kedua melihat the bottleneck. Apakah ada bottleneck itu di lapangan? Nah, kita kalau itu terjadi kita melakukan debottlenecking agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sering terjadi bottleneck itu kalau sudah berkaitan dengan beberapa kementerian, tumpang tindih, berikutnya regulasinya perlu diselaraskan dan macam-macam. Maka disitulah KSP hadir ya untuk menyelaraskan itu, mengharmonisasi agar persoalan komunikasi dan koordinasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, biasanya persoalan ini lama nggak ada solusi, tapi biasanya kita panggil kementerian berkaitan, duduk sini, kita selesaikan. Dan alhamdulillah biasanya nggak lama itu selesai. Berikutnya lagi kita juga menjalankan komunikasi publik ya, komunikasi politik, komunikasi publik agar isu-isu yang berkembang itu bisa tertangani dengan cepat. Itu. Kadang-kadang apalagi dalam situasi kondisi seperti saat ini di mana disinformasi, hoax dan seterusnya luar biasa berkembangnya, sudah jumlahnya banyak, kecepatannya tinggi. Kalau kita tidak memiliki cara-cara baru untuk menangani itu, maka kita akan kedodoran. Itu. Jadi dalam kaitan tugas itu, maka KSP salah satu tugasnya menjalankan itu tadi, melakukan komunikasi politik, komunikasi publik, dan mengelola isu-isu strategis agar semuanya terinformasi dengan benar kepada publik, agar publik tidak memiliki persepsi yang miring. Itu, di antaranya seperti itu. Ya, jadi KSP ini kira-kira seperti operasi lapangan gitu Pak ya? Ya, lebih banyak di sana, lebih banyak di sana. Iya, iya, iya. Nah, yang menarik ini kan kita mempunyai presiden ya Pak Joko Widodo ini yang punya karakter yang khas gitu ya. Nah, itu bagaimana cara KSP melayani beliau? Ya, saya dalam pengalaman karier saya itu pernah menjadi SEPRI ya. Pernah menjadi SEPRI Panglima gitu. Waktu itu jadi SEPRI-nya Pak Hendro Priyono. Waktu jadi Pangdam saya jadi SEPRI beliau. Dari situlah saya belajar bagaimana atasan saya itu mengatakan iya. Iya itu iya beneran, iyanya iya tidak, atau iya basa-basi. Gitu.
Nah, itu saya mencoba menyelami hal-hal seperti itu. Ini ilmu yang lebih dalam ya. Nah, untuk itu kepada pimpinan saya juga saya cepat harus merespon. Apa maunya bos saya ini? Sehingga nanti saya tidak salah mendeskripsikan itu. Dan ini kadang-kadang tidak mudah Mas ya, karena sekali lagi bahwa begitu ada sebuah kebijakan, respon publiknya luar biasa cepatnya, dan kadang-kadang publik salah mengartikan, maka kalau kita tidak cepat meresponnya dengan pas, maka itu akan menjadi blunder dalam perkembangan berikutnya. Untuk itu ini ilmu yang agak unik, yang tidak dasarnya empirik ya, bagaimana memahami gestur, bagaimana memahami macam-macam lah itu. Itu saya sedikit punya begitu. Jadi kadang-kadang apa yang saya respon itu tidak begitu salah begitu. Kira-kira begitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, kalau menurut Bapak apa yang unik, yang khas dari Pak Jokowi ini yang mungkin harus Bapak terjemahkan? Satu hal yang kadang-kadang masyarakat salah berpersepsi bahwa Pak Jokowi itu kurang tegas, Pak Jokowi itu macam-macam persepsinya. Itu persepsi yang salah ya. Pak Jokowi itu orang yang sangat tegas dan berani. Beberapa keputusannya itu mengejutkan. Itu. Jadi sebagai contoh pembubaran HTI. Ya. Itu tidak semua orang berani melakukan langkah seperti itu. Itu sebagai contoh yang presiden saya itu jagoan ya. Berani, pemberani. Nah, itu. Jadi kadang-kadang publik salah mempersepsi ya, hanya melihat dari mungkin dari posturnya dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Ya, kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin sangat memadai memimpin Indonesia ini. Itu. Ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, Pak Muldoko ini sekarang di pemerintahan, tapi kan juga punya perhatian di bidang politik. Apa pandangan Bapak tentang dinamika politik saat ini, dan mungkin Bapak punya program-program ke depan? Ya, kalau politik kita politik yang dinamis ya. Menurut saya sepanjang kita selalu berbicara demokratisasi, proses demokrasi ini berjalan dengan baik, menghindarkan Indonesia dari politik aliran atau politik yang lebih mengedepankan identitas, kita akan berjalan baik-baik. Tapi ya, kalau nanti kita memiliki toleransi yang begitu longgar terhadap politik identitas, waspada itu, hati-hati. Ya, karena kita mesti melihat, ya, belajar dari berbagai negara di mana kalau sebuah proses the point of no return itu berjalan dan baru kita sadari tidak ada gunanya. Itu satu. Yang kedua, saya juga belajar mengelola antara bagaimana menjaga stability dan demokrasi. Itu ada bukunya, ya. G-Curve namanya itu. Bukunya itu. Tidak mudah, Mas. Ya. Ya, tidak mudah mengelola. Ini seni tapi juga ada ilmunya. Bagaimana antara stability dan demokrasi. Ya. Ya. Ada sebuah negara mencoba dari sentralistik menuju kepada demokrasi. Tapi tidak tersiapkan dengan baik, gagal, runtuh negara itu, failed state itu banyak di negara di berbagai belahan, ya itu. Nah, untuk itu yang perlu kita perhatikan,
bagaimana membuat sebuah equilibrium yang dinamis antara stability dan demokrasi. Kita mencoba menegakkan stability yang kuat, yang keras, ya. Apalagi mencoba ke sentralistik, maka kehidupan demokrasi kita akan terganggu. Dan kita sudah begitu maju di sektor demokrasi ini. Tapi juga hati-hati, ya. Sebuah negara yang hanya memikirkan demokrasi, ya, tanpa ada sebuah stability yang dipertimbangkan, maka kecenderungannya negara itu menjadi anarkis. Jadi bedanya antara demokrasi dan anarkis itu sangat tipis. Sangat tipis. Jangan sampai dengan jubah demokrasi, ya, akhirnya secara tidak terasa masuklah anarkis itu. Maka disitulah bagaimana seni seorang pemimpin membuat keseimbangan yang dinamis. Satu sisi menjaga demokrasi akan tetap berjalan dengan baik, maka stabilitas harus juga terjaga dengan baik. Ini di satu sisi sebuah seni, tapi satu sisi juga ada sebuah regulasi yang kita tegakkan dengan baik. Kita abai dengan itu, jangan salah, kita akan terperosok dan tidak ada gunanya menyesal the point of no return. Ya, Pak Muldoko, sedikit saya akan kembali ke sejarah praktek politik di Indonesia. Kita pernah punya Pak Harto, jenderal yang sukses di politik. Kemudian ada Pak SBY yang jenderal juga sukses di politik. Sekarang ada Pak Prabowo Subianto, jenderal juga sukses di politik. Apakah Bapak mempersiapkan untuk berikutnya? Kalau hal itu bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kita lihat saja nanti gitu. Ya. Oke, baik Pak Muldoko, kita sekarang kembali ke UI. Jadi tadi juga dikatakan bahwa Bapak bukan saja mendapat ilmu, wawasan, keahlian, tapi pasti juga mendapat nilai-nilai yang diberikan selama Bapak menempuh pendidikan di UI. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, saya harus menyampaikan puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah kepada lembaga Universitas Indonesia yang berkontribusi terhadap pengembangan diri saya. Karena banyak sekali pada akhirnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan ya di bangku kuliah itu saya bisa terapkan dalam kehidupan saya, khususnya dari sisi sektor leadership dan manajerial. Itu banyak sekali yang saya dapatkan ilmu-ilmu itu ya, yang diantaranya ya teorinya Sin itu ya. Sampai halamannya pun saya tahu, halaman 196 itu. Ya. Bagaimana sebuah corporate culture itu, teori corporate culture itu dibangun. Itu sampai saya ingat persis itu. Dan itu selalu saya lakukan di mana saya berada. Saya membenahi corporate culture, walaupun itu di TNI ya. Walaupun itu di TNI. Itu. Berikutnya saya masih ingat teori organisasi. Bagaimana mengukur sebuah efektivitas organisasi. Kalau organisasi yang bersifat bisnis profit mudah dihitung. Ya. Tapi bagaimana organisasi-organisasi nirlaba, bahkan di lingkungan TNI, saya juga hitung itu. Efektif atau tidak ini organisasi ini. Itu pakai teori lagi Mas itu. Ya. Bagaimana teori input, teori proses, dan teori outputnya, atau bahkan menggabungkan antara input, proses, dan output. Dan banyak yang lain. Dan yang saya selalu ingat bagaimana membangun sebuah competitiveness dari Prof. Martani yang tadi saya katakan, knowledge based management. Itu sebuah panduan saya. Bagaimana membangun sebuah kompetitif pribadi, membangun kompetitif organisasi, dan membangun kompetitif negara ini. Agar negara ini memiliki daya saing yang tinggi
di tengah-tengah lingkungan global. Nah, ini teori-teori ini saya bersyukur kepada Universitas Indonesia yang telah memberikan sesuatu kepada saya dan saya aplikasikan teori-teori itu. Tanpa UI mungkin saya tidak seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik. Terakhir Pak Muldoko, sebagai seorang alumni, apa yang Bapak harapkan pada sivitas akademika, pada lembaga UI, pada mahasiswa yang sedang belajar, pada alumni yang lain, mungkin ada saran dan harapan? Kalau kita bicara UI adalah sebuah lembaga pendidikan yang tersohor, punya nama yang besar, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga. Menjaganya itu seperti apa? Jangan hanya bangga lulusan UI, tapi kebanggaan itu harus milik semua yang ada dalam lingkungan kita. Kita bisa membawa kebanggaan kepada semua orang. Oh, ternyata Pak Muldoko lulusan UI. Nah, jadi dasarnya apa membawa kebanggaan atas lulusan itu? Sebuah kinerja. Ya. Sebuah kinerja yang bagus, yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, berikutnya bisa menjadi contoh dan tauladan, dan bisa menjadi hal yang lebih bagus lah ya, kira-kira seperti itu. Tidak cukup kita bangga dengan atribut, tidak cukup kita bangga dengan kebesaran institusi, tapi kebanggaan itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata, pengabdian yang real, pengabdian yang memiliki pengaruh positif bagi lingkungan itu. Menurut saya itulah kira-kira pesan-pesan saya kepada teman-teman UI. Dan yang terakhir mestinya kita harus yakin bahwa UI bisa mewarnai di segala sisi dalam negara ini. Ya, gitu kira-kira. Ya, terima kasih sekali Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali pengalaman, wawasan, kiat, strategi untuk merintis karir, terutama bagi para generasi muda. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Muldoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.